Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam ibadah Raya Online Home Ministry. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja, dan kita akan melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan, bahkan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang mati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat mati. Kau Raja diagukan dan dipuji. Oh, datanglah, kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan dan Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami selama berapa hari yang kami lewati bersama-sama Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami pada saat ini tidak mengurangi kasih Tuhan buat setiap kami. Kami akan terus melihat kebaikan dan kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Khususnya pada ibadah Raya Online pada saat ini Bapa, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan dicurahkan dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan. Kami mengikuti ibadah ini bersama-sama, dan biarlah ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Semua yang siap beribadah bersama saya katakan amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sangat indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau Yesus.
kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Kagum hormat, hormat akan Engkau Yesus, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sama-sama, ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan terus, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Kau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima segalanya Tuhan. Kau mati dan bangkit bagi kami. Kau terima segalanya. Kau tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini kami Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Kaulah kebenaran kami, Kaulah jalan kami Tuhan. Kaulah kehidupan untuk selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi.
Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu kita siap memuji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Mari sama-sama memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, Pujilah Dia, karena kemurahannya besar. Amin. kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, katakan jiwaku. ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, come on semuanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong jiwaku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, Jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa. Katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Yes, amen. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai
mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Firman Tuhan adalah jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Karena firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini, tolong kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami layak untuk dijamah oleh Tuhan, kami layak untuk dipakai oleh Tuhan, kami layak untuk memberitakan Injil, dan kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Bapak, biarlah semua yang baik yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu saat ini. Kami percaya setiap jemaat yang hadir pada saat ini dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Mereka menerima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan beban berat, biarlah Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kelegaan. Yang datang dengan berbagai macam masalah, biarlah Tuhan memberi jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, berbuah lebat berlipat-lipat kali ganda. Jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga kami bisa ditanami oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan baca buat saudara. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sobat Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi kalau kita baca dua ayat ini, maka ini merupakan sebuah penegasan di mana Rasul Paulus menceritakan sesuatu keadaan, suatu kondisi tentang iman dan pengetahuan jemaat mengenai siapa Yesus Kristus. Rasul Paulus memulai dengan perkataan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Rasul Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, kata menerima di sini berarti saudara-saudara menjadi receiver, sedangkan Tuhan menjadi sumber. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang menerima, itu artinya saudara dan saya melekat kepada Tuhan. Saudara dan saya memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Saudara dan saya itu menjadi satu dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara menerima Kristus, itu artinya kita sedang berbicara bagaimana saudara dan Kristus menjadi satu. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak menyatu dengan Kristus, maka orang Kristen itu tidak mampu berbuat apa-apa. Orang Kristen tidak ada apa-apa. Orang Kristen tidak bisa apa-apa. Orang Kristen pada dasarnya nothing. Jadi tanpa Kristus, saudara dan saya gak ada nilai. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan menerima Kristus Yesus sebagai apa? Dia katakan Tuhan kita. Jadi saudara, kalau saudara mengaku Kristen, kita mengaku gereja, maka harus clear percaya kita bahwa Yesus Kristus itu adalah
Tuhan. Itu tidak ada nilai tawar, saudara. Saudara boleh berdebat tentang baptisan. Saudara boleh berdebat tentang hal-hal yang lain. Saudara boleh berdebat tentang cara ibadah. Kita boleh berdebat tentang perpuluhan. Kita boleh berdebat tentang pujian. Kita boleh berdebat tentang banyak hal. Tapi menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan harga mati. Gak bisa diperdebatkan sebagai orang Kristen. Bagaimana mungkin saudara berkata, saya percaya Yesus, tapi saudara tidak menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Bagaimana saudara bisa percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat hidupmu, tapi engkau tidak bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan bagimu? Mungkin saudara bertanya, Pak, apa sih artinya Tuhan? Saudara, ketika kita berbicara tentang Kristus Yesus, maka ada 3 hal yang harus kita pahami tentang keberadaan dari Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai firman. Sebagai firman, Dia disebut sebagai anak Elohim. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Dia adalah monogenes theos. Saya sudah menjelaskan ini, status Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak tunggal. Monogenes. Genetik satu-satunya dari Elohim itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada dalam makhluk yang lain. Tidak ada dalam pribadi-pribadi malaikat. Tidak ada dalam pribadi manusia yang lain. Satu-satunya genetik ilahi itu yang sehakikat dengan Bapa, yang sederajat dengan Bapa, yang disebut anak tunggal Elohim itu adalah Kristus. Saudara, ada yang kemudian bilang, bagaimana Pak Pendeta di dalam kitab Ayub? Itu ada disebut anak-anak Elohim datang menghadap. Anak-anak manusia dibedakan antara ben Adam dan ben Elohim. Bagaimana kemudian malaikat-malaikat bisa disebut sebagai anak Elohim? Israel juga dalam kitab Yesaya, Yeremia, dan beberapa kitab dipanggil, kupanggil anakku dari Mesir. Kata firman Tuhan, Tuhan menyapa Israel sebagai anak. Saudara dan saya juga disebut sebagai anak. Bukankah barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi apa? Anak. Jadi kita disebut anak. Kalau begitu antara anak yang diberikan kepada Yesus dan anak yang diberikan kepada malaikat, istilah anak yang diberikan kepada Israel, istilah anak yang diberikan kepada kita, apa bedanya? Beda, saudara. Yesus Kristus disebut anak tunggal. Anak tunggal itu artinya satu-satunya, saudara. Namanya anak tunggal. Satu-satunya. Gak ada duanya. Jadi kalau Yesus itu anak Elohim, Dia adalah anak tunggal. Itu saya sudah bahas, saya nggak ingin ulang itu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, maka yang kedua, Yesus Kristus juga disebut anak manusia. Nah, terkait ini saya akan bicara hari ini. Karena saya ingin menyambung khotbah tentang dui nature dari Kristus. Nature Kristus. Tadi saya sudah bicara tentang genetik Elohim. Dalam diri Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Yang kedua, saudara, Dia disebut juga sebagai anak manusia. Ini akan kita bahas. Dan yang ketiga, Yesus juga disebut sebagai Tuhan.
Nah, saudara, harus kita pahami ketika kita bicara Yesus sebagai anak manusia, saya ingin kita buka dulu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Sampai di sini dulu, saudara. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Yaitu siapa? Anak manusia. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang status Yesus sebagai anak manusia, maka kita sedang berbicara anak manusia yang sedang dibicarakan oleh firman Tuhan ini bukan anak manusia seperti yang saudara dan saya pahami. Bukan anak manusia yang sekedar lahir dari rahim seorang ibu. Tentunya ibu manusia. Kalau ibu orang utan, pasti anak orang utan, saudara. Betul ya? Kalau ibunya ayam, pasti disebut anak ayam. Betul nggak nih? Saudara dan saya manusia bukan? Manusia, amin. Kenapa kita disebut manusia? Karena kita lahir dari ibu manusia. Kalau ada yang bilang dia lahir katanya dari batu, itu namanya anak batu. Ada manusia yang lahir dari batu? Nggak ada manusia yang lahir dari batu. Ada manusia yang kemudian lahir dari genderuwo? Nggak ada manusia. Itu bukan manusia namanya. Namanya manusia lahir dari manusia. Tapi Yesus ini beda. Loh, bedanya di mana, Pak? Yesus makan. Yesus jadi bayi, lahir ada di Bethlehem. Sebagai bayi dia lahir. Dia kemudian bisa capek. Dia kemudian bisa tidur. Dia kemudian makan. Loh, itu kan manusia. Betul. Betul, saudara. Tapi firman Tuhan bilang bahwa dia adalah manusia yang turun dari sorga. Saudara, apakah saudara merasa bahwa saudara manusia yang turun dari sorga? Apakah sebelum saudara menjadi manusia, saya yang bernama Raymond, sebelum saya kemudian jadi Raymond, lahir di Sulawesi Utara, apakah saya sudah memiliki keberadaan? Sebelum saya ada, apakah saya sudah memiliki keberadaan di sorga? Kemudian saya turun. Apakah saya sudah eksis sebelum kemudian saya menjadi manusia? Gak ada, saudara. Siapakah manusia yang sebelum dia lahir, dia sudah eksis sebagai manusia? Kita ada dalam rencana Tuhan, kita eksis dalam pikirannya Tuhan, dalam kairosnya Tuhan, bukan di dalam kronos. Beda dengan Yesus. Sebelum Yesus ada di dalam kronos, sebelum Yesus hadir dalam kronologi waktu sebagai manusia, nah saya mulai ini. Saya harap saudara bisa paham. Sebelum Yesus itu lahir sebagai seorang bayi di dalam kronologi waktu, dalam waktu manusia, Yesus itu ada praadanya. Dia sudah eksis. Sebagai apa? Sebagai firman yang sehakikat dengan Bapa,
yang terlibat di dalam penciptaan segala sesuatu, yang terlibat di dalam semua rencana Tuhan, semua rencana Elohim, semua rencana Bapa Yahweh. Yesus sebagai firman, dia aktif terlibat. Bahkan firman Tuhan dibilang bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kenapa saudara? Kita penting untuk memahami ini. Kalau saudara ingin memahami nature Kristus sebagai manusia dan sebagai pribadi ilahi, maka kita harus pahami dulu dasar ini. Bahwa sebelum Yesus itu menjadi manusia, dia masuk dalam kronologi waktu, di mana kronologi waktu itu dia harus lahir dari rahim Maria. Sebelum itu terjadi, Yesus itu sudah eksis. Sebelum segala sesuatu ada, dia eksis, bukan sebagai ciptaan, tetapi dia sebagai firman, di mana dia terlibat dalam menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang nature Kristus sebagai anak manusia, maka kita harus melihat keberadaannya sebelum dia lahir sebagai anak manusia. Oleh karena itu rasul-rasul, baik Rasul Paulus, baik Rasul Yohanes, baik Matius, maupun penulis-penulis kitab Perjanjian Baru, semuanya sepakat tentang pribadi Kristus. Gak ada yang kemudian menceritakan hal yang lain. Rasul Paulus nggak pernah bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Matius tidak pernah bertentangan dengan Injil Yohanes. Tidak pernah bertentangan dengan Lukas, Markus, enggak. Bahkan surat-surat yang pendek, yaitu surat Yudas misalnya, surat Yakobus, nggak ada pertentangan, saudara. Mereka semua sepakat tentang hal ini. Sepakat tentang apa yang dikatakan oleh Kristus. Yesus bilang tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu siapa? Anak manusia. Jadi ketika kita bicara tentang anak manusia, yaitu Kristus Yesus, kita sedang berbicara tentang pribadi yang sebelum dia turun dalam kronologi waktu, dia memiliki keberadaan di dalam kairos sebagai Sang Firman. Kalau begitu, sekarang ketika dia menjadi manusia, kalau dia memang Tuhan, kalau dia memang sehakikat dengan Elohim, kenapa dia bisa mati, Pak? Nah, ada yang bilang begini, kenapa Yesus itu, kalau dia memang Tuhan, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa kemudian Alkitab menceritakan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan itu, Yesus yang kita sembah sebagai Elohim itu, berdoa kepada Tuhan? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Masa Tuhan kemudian memohon kepada Tuhan? Wah, saudara kemudian mulai berpikir-pikir. Iya ya, masa Tuhan, kalau dia Tuhan, kok dia memanggil Tuhan?
Oh, berarti ada yang salah. Kalau Yesus itu memang Tuhan, kenapa dia berteriak di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, mari kita belajar. Oke, saya akan menjelaskan ini. Karena sudah mendapatkan banyak pertanyaan, saya bukan kemudian ingin berapologia di dalam khotbah ini. Saya nggak peduli tentang apa yang diimani oleh orang yang menyebut dirinya mualaf. Bagi saya, kalau engkau sudah tidak menjadi seiman, percaya kepada Yesus, maka itu sudah menjadi mantan. Nggak elok kalau kemudian kamu sudah punya yang lain, menjelek-jelekan mantanmu dulu. Nggak baik. Saya sarankan untuk orang-orang yang sibuk mengurusi mantan-mantannya, baik dari pihak Kristen. Ya, jadi karena di pihak Kristen ada yang menyebut diri mereka murtadin. Gitu. Kemudian kita utak-atik iman kamu sebelumnya. Sebaiknya belajarlah lebih dalam tentang imanmu hari ini. Begitu juga dengan teman-teman yang lain yang sudah menyebut diri mereka mualaf. Belajarlah tentang imanmu yang baru. Apakah kalau engkau tidak mempelajari imanmu yang baru, maka engkau akan terganggu dengan imanmu yang lama? Atau apakah kalau engkau tidak mengganggu imanmu yang lama, apakah engkau eksistensinya akan menjadi berkurang ketika mengimani iman yang baru? Kalau cara beriman seperti ini, menurut saya cara beriman omong kosong. Namanya kalau kita beriman, maka kita akan fokus dengan iman kita. Kita nggak akan sibuk urus iman orang lain. Oleh karena itu saudara, saya perlu menjelaskan apa yang saya imani. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang saya imani untuk meyakinkan orang yang sudah beda keyakinan dengan saya. Nggak ada urusan buat saya. Kalau kemudian kita mempercayai kodok itu adalah Tuhan, itu urusan. Tapi bagi saya, Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa dia kemudian kami sebut Tuhan? Mengapa dia saya percaya sebagai Tuhan? Karena satu-satunya pribadi di depan begitu banyak orang yang terangkat ke sorga, bukan lewat penglihatan. Bukan hanya dilihat oleh satu orang, tetapi oleh ratusan orang. Rasul Paulus menyaksikan ada lebih 500 orang yang bersaksi tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan dia menampakkan diri berbicara dengan mereka, dan dia terangkat di sorga di kota Yerusalem. Itu real. Gak ada pribadi yang kemudian terangkat ke sorga tidak ditarik oleh gravitasi, saudara. Dia terangkat dan orang banyak melihat dia terangkat. Pelan-pelan sambil memberkati. Dia naik ke sorga dan disaksikan oleh begitu banyak orang sampai dia hilang tertutup awan. Ada? Ada yang begitu? Ada saudara-saudara bilang, ada Superman, ada Iron Man, ada saudara, banyak pahlawan Marvel, banyak pahlawan DC. Ya, nggak usah ngomong itu.
Si buta dari gua hantu, Gundala, dan segala macam itu juga banyak, saudara. Orang Manado bilang, sedang songkok boleh terbang. Ada songkok, ada fok-fok. Yang saya ingin bicarakan kepada saudara, Yesus itu nggak bermain kemudian dibawa narasi, nggak bermain kemudian dibawa cerita-cerita palsu. Dia secara real menunjukkan diri bahwa dia Tuhan. Dia secara real membangkitkan orang mati. Dia secara real berkata Lazarus yang sudah mati berhari-hari keluar, dan dia keluar. Siapakah pribadi yang kemudian mampu memanggil orang yang sudah mati, yang sudah ada di bawah jurang maut, yang sudah menjadi tawanan maut untuk lepas dari cengkraman maut? Hanya Kristus. Oleh karena itu saya percaya firman Tuhan yang berkata, Dia adalah Tuhan karena Dia adalah penguasa baik di langit, baik di bumi maupun di bawah bumi. Oleh karena itu saudara, kembali ke pertanyaan. Kenapa Yesus harus berdoa? Saya sudah menjelaskan bahwa sebelum Yesus masuk di dalam Kronos melalui kelahiran lewat rahim Maria, mengambil daging Maria, saudara harus perhatikan, Yesus punya praada. Yesus punya eksistensi, eksistensinya sudah eksis. Keberadaannya itu sudah ada sebelum waktu ada, sebelum Kronos ini tercipta, dia sudah ada. Karena itu dia katakan, aku adalah Alfa, aku adalah Omega. Kenapa? Karena dia tidak terikat oleh waktu, dia ada di atas waktu. Dia bukan berada di dalam Kronos, tetapi dia ada di dalam Kairos. Saya harap saudara mengerti istilah yang saya gunakan ini. Oleh karena itu saudara, ketika dia masuk di dalam kronologi waktu, firman Tuhan berkata, Yesus itu menanggalkan semua atribut-atribut keilahiannya. Jadi secara genetik, dia itu ada. Dia adalah monogenes theos. Dia sehakikat dengan Bapa. Genetikanya sebagai genetika ilahi, sebagai anak tunggal Bapa itu, sebagai anak tunggal Elohim itu tidak hilang sama sekali. Tapi seluruh kekuasaannya, seluruh otoritasnya, dia tanggalkan dalam kesadarannya untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Karena kalau keilahiannya dia tidak tanggalkan, masih melekat 2%, 1% saja, ketika paku itu nemplok di tangannya, bengkok saudara. Oleh karena itu, mari kita baca dulu. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, yang walaupun dalam rupa Elohim, perhatikan baik-baik. Jadi Yesus itu yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara perhatikan. Paulus tegas mengatakan bahwa Yesus itu serupa dengan Elohim. Sehakikat dengan Elohim. Sederajat dengan Elohim. Tapi kesetaraannya, kesederajatannya tidak dianggap sebagai milik. Itu berarti milik. Saya kasih contoh saudara. Handphone ini adalah milik saya. Tapi saya tidak menganggap handphone ini sebagai milik saya yang harus saya pertahankan. Saudara paham? Jadi ini milik. Ini milik saya. Ini milik kepunyaan saya.
bisa saya gunakan, bisa saya pakai, bisa. Tapi kepemilikan itu tidak saya pegang terus, pertahankan terus, enggak. Firman Tuhan bilang, walaupun dia setara, walaupun dia serupa dengan Elohim, tetapi dia tidak menganggap kepemilikan dan kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Berarti Yesus melepaskan kepemilikan. Yesus melepaskan otoritas. Yesus melepaskan haknya. Firman Tuhan berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara perhatikan, dari sama dengan Elohim, setara dengan Elohim, statusnya yang setara ini, kepemilikan dan kuasa yang setara ini, dia tidak anggap sebagai milik yang harus dia pegang, yang harus dia pertahankan. Tapi firman Tuhan bilang, dia lepaskan, dia tidak pertahankan, dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Jadi kalau saudara Yesus berdoa, Yesus memanggil Eloi, Eloi lama sabachthani. Bukan dia tidak punya status ilahi, tapi dia tidak gunakan itu. Ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, dia sudah tanggalkan semua statusnya itu, kesetaraannya itu. Dia tidak pakai, walaupun dia memiliki genetiknya Bapa, genetiknya Elohim. Tapi dia tidak gunakan semua otoritas itu. Dia justru merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketika Yesus berdoa, dia berdoa sebagai anak manusia. Anak manusia yang taat. Dia bukan cuma taat waktu dia berdoa, bahkan ketika nyawanya diambil, dia taat dan berikan kepada Bapaknya. Jadi saudara, bukan cuma berdoa. Ketika dia sudah tanggalkan semua statusnya, semua kuasanya. Bahkan dia rela dihina oleh orang-orang yang mau dia selamatkan. Bahkan dia rela dicambuk, ditombak, dibunuh oleh orang-orang yang mau dia selamatkan. Bukankah perwira Romawi yang menusuk lambung Yesus adalah perwira Romawi yang memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Bukankah perwira Romawi yang membunuh Yesus adalah orang yang menjadi percaya kepada Yesus? Saudara, perwira ini nggak percaya dengan Yesus. Perwira ini mempermainkan Yesus. Perwira ini mengolok-olok Yesus. Kalau kemudian ingin bersaksi, harusnya dia bersaksi melawan Yesus. Kalau ingin bersaksi, harusnya dia katakan, saya yang bunuh dia. Apanya Tuhan? Mati itu saya tusuk.
Tapi perwira ini bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam kitab Injil dikatakan, perwira itulah yang menceritakan bagaimana lambung Yesus dia tusuk. Dan air dan darah muncrat ke mukanya. Jadi, kalau saudara dan saya yang hidup 2000 tahun setelah kematian Yesus, memberi kesaksian untuk melawan kesaksian orang-orang yang menjadi saksi mata saat itu, alangkah konyolnya saudara dan saya. Kalau saudara dan saya yang tidak melihat peristiwa itu, tidak mengalami peristiwa itu, tetapi dengan sombong dan angkuhnya kita menyangkali apa yang sudah disaksikan orang-orang yang melihat kejadian itu. Alangkah konyolnya dan alangkah bodohnya kita mau berdebat dengan orang-orang seperti itu. Saudara berdebat dengan orang-orang yang berhayal tentang Yesus, dan dalam hayalan mereka membuat argumentasi dan narasi. Kemudian saudara sibuk berdebat. Oh no. Saudara, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa percaya Yesus. Oleh karena itu, ketika saudara mau percaya Yesus, saudara nggak bisa percaya Yesus dengan otak dan logikamu. Engkau harus percaya Yesus dengan hatimu. Engkau harus percaya Yesus dengan imanmu. Engkau harus percaya Yesus dengan rohmu. Ketika Roh Kudus bekerja, Dia mengerjakan di dalam kita, sehingga kita bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan karena buah dari pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah menyangkali Yesus, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya tidak akan menyangkal Yesus di hadapan Bapa, di hadapan manusia, dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Nggak akan. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh saya dulu Kristen, sekarang saya menyangkal Yesus, bahkan menyerang Yesus. Oh, dia bukan Kristen. Mungkin KTP-nya Kristen, tapi dia bukan percaya Yesus. Karena Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Yesus tidak akan membuat kita menyangkali Yesus. Roh Kudus itu saudara bukan teh celup, naik turun, naik turun. Roh Kudus itu bukan Syahrini maju mundur cantik. Saudara, Roh Kudus bekerja, dia stabil. Oleh karena itu saudara, kalau kita bicara tadi bahwa kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapa, karena dia sudah mengosongkan dirinya dan dia taat ketika mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba. Dia taat, bahkan ketika nyawanya diminta, dia serahkan. Oleh karena itu, saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-9 dari Filipi pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Elohim Bapa.
Jadi saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saudara menyembah Yesus sebagai Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara terhisap di dalam penyembahan bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan, bersama dengan semua orang-orang kudus, bersama dengan semua orang-orang percaya, serentak menyembah Tuhan. Yang tidak menyembah Tuhan cuma iblis, cuma setan dan pengikutnya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan. Karena dia telah mengosongkan dirinya, dia telah menanggalkan semua atribut-atribut ilahinya, maka dia menjadi Tuhan bagi segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di sorga saudara, yang ada di bumi. Bahkan firman Tuhan bilang, yang ada di bawah bumi, dia menjadi Tuhan atas sekalian alam, atas semua lapisan langit. Maksudnya apa, Pak? Yesus menjadi Tuhan atas semua dimensi yang ada dalam kronos, yang ada dalam kronologi, yang ada dalam ruang, yang ada dalam waktu. Dia menjadi Tuhan. Oleh karena itu saudara, tidak ada satu pribadi pun yang sanggup untuk berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kamu mau datang kepada Bapa, kamu mau datang di tahtanya Bapa, kamu mau datang di sorganya Bapa, lewat aku. Nggak ada pribadi yang ngomong begitu. Siapa? Ada yang kemudian mengajarkan, ya ikut ajarannya. Yesus enggak. Kekristenan itu bukan eksis karena ajaran. Kekristenan itu eksis karena percaya kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ajaran Kristen boleh banyak. Ajaran Kristen boleh bermacam-macam. Tapi Tuhannya cuma satu. Yang disembah hanya satu. Jadi kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita kemudian bukan mentigakan Tuhan. Kita bukan menuhankan manusia. Tapi justru kita percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia, bertakhta dalam daging, memberi contoh sebagai manusia, dan bagaimana ketaatannya ditunjukkan untuk kemudian membatalkan apa yang menjadi ketidaktaatan Adam. Ketika Adam tidak taat, Yesus taat. Ketika Adam memberontak, Yesus menyerahkan dirinya. Ketika Adam ingin menjadi sama dengan Tuhan, Yesus memberikan semua otoritas kekuasaannya. Oleh karena itu pemberontakan Adam itu kemudian ditebus oleh ketaatan Kristus. Ketika Adam ingin menjadi sama dengan Tuhan, dia tergoda tawaran dari iblis. Yesus justru memberikan dirinya. Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika Adam mencari kemuliaan, Yesus justru menyerahkan semua kemuliaan. Menanggalkan semua otoritas. Jadi saudara jangan kemudian bertanya lagi, kenapa Yesus harus berdoa? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Karena dia sedang mengajarkan ketaatan kepada saudara dan saya. Bagaimana kemudian dia taat sampai memberikan dirinya.
Lewat ketaatannya, saudara dan saya mendapatkan kasih karunia. Kalau dihitung-hitung dengan ketaatan kita, aduh saudara, standarnya kelewat jauh. Kalau dihitung-hitung dengan saudara berusaha untuk mencapai kekudusan, waduh, kekudusan saudara dan saya seperti kain kotor. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang dilihat oleh Bapa. Jadi ketika dia berdoa, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapa, apabila cawan ini bisa berlalu daripadaku. Ketika dia berdoa kepada Bapaknya, itu bukan karena dia bukan Tuhan. Itu bukan karena dia tidak setara dengan Tuhan. Tidak setara dengan Elohim. Bukan. Tapi dia mengambil posisi sebagai manusia. Anak manusia. Yang mengganti posisi Adam yang tidak taat. Yesus melakukan itu semua. Supaya dosa nenek moyang kita yaitu Adam. Yang kemudian melekat di dalam daging kita ini. Daging yang fana ini. Ditebus oleh Kristus. Lewat perbuatan-perbuatannya di atas kayu salib. Jangan ragu untuk percaya. Yesus adalah Tuhan. Karena percayalah, akan tiba waktunya. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, bahkan semua yang ada di bawah bumi, akan berlutut, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan semua yang punya lidah, yang bisa ngomong, akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini, itu bisa saudara pahami. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini terlalu pendek, terlalu singkat. Saudara bisa kemudian menghubungi Home Ministry dan kami akan menyampaikan pengajaran-pengajaran yang saudara butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penolong kami, Penebus kami. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Yang memberi kesaksian lewat kehidupan kami. Bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami. Bahwa Yesus itu bertakhta dan berkuasa. Yesus sanggup dan mampu melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di Home Ministry ini. Baik yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Barat, yang ada di tempat-tempat lain ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jadikan mereka sukses dan berhasil. Apabila mereka sedang sakit, dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka saat ini dicabut dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tubuh mereka. Karena tubuh mereka adalah tempat kediaman Roh Kudus, adalah bait Roh Kudus, bukan bait sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau telah disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan gembala sidang kami, Pastor Doni Toisuta, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati istrinya, berkati segala sesuatu yang dia kerjakan. Tuhan berkati dia, hikmat, kebijaksanaan, dan semua kekayaan dan hormat Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Hamba berdoa saat ini untuk Pastor Valdo, Tuhan Yesus berkati. Berkati apapun yang dia kerjakan. Berkati anak-anaknya, berkati istrinya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebaikan demi kebaikan melimpah-limpah diterima oleh Pastor Valdo. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk Pastor Dedi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua yang baik, semua yang disebut dengan kemuliaan Tuhan, semua yang disebut dengan sukacita dan kebahagiaan
kebahagiaan menjadi milik dari Pastor Dedi. Engkau berkati istrinya, Engkau berkati anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati juga Pak Mul yang menjadi koordinator di wilayah Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati dia. Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat yang ada di sana dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat pelayanan dari Pak Mul. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya milik Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Home Ministry, kita akan jumpa lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Pastor Doni dan Pastor Valdo akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga kita makin bertumbuh, berakar di dalam Tuhan dan makin kuat, makin percaya, gak ragu, gak bimbang. Kita mengaku, oh Yesus adalah Tuhan. Karena ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita bersama-sama dengan malaikat-malaikat Tuhan, bersama-sama saudara, melakukan penyembahan yang sama. Kudus-kuduslah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya
semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan milik Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, bisnis, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Diberkatilah pendidikanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari berkata bersama saya, amin. Selama
memberkati kita